Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan bahasan kitab Minhajul Muslim dan kita masuk ke pasal ke-13. Bahasan tentang ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di kuburannya yang mulia. Materi pertama adalah keutamaan Madinah serta penduduknya dan keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Di bawahnya lagi ada judul yang baru, keutamaan kota Madinah dulu. Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukuplah bahwasanya kota Madinah menjadi tempat tinggalnya Nabi, itu sudah sebuah fadilah sendiri. Itu sebuah kelebihan tersendiri karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggal di kota lain sampai beliau wafat kecuali di Madinah. Di Mekah memang beliau lahir, beliau sempat tumbuh tapi tidak sampai meninggal. Tapi di Madinah itu sampai meninggal. Biasanya orang hidup di sebuah tempat, kalau sampai dia meninggal berarti dia menyukai tempat itu. Umumnya begitu. Jadi selalu patokannya orang itu suka tempat atau tidak dilihat sampai dia menghabiskan akhir hidupnya. Umumnya manusia biasa kalau dia sakit misalnya keras gitu kan, dia minta pulang ke kampungnya misalnya karena dia senang dengan tempat itu. Maka kota Madinah sudah cukup menjadi fadilah buatnya sendiri itu dengan adanya Rasulullah SAW tinggal dan meninggal di situ. Makanya dikatakan Madinah adalah tempat tinggal Rasulullah SAW. Kira-kira mana yang lebih mulia daripada, atau mana lagi yang lebih mulia daripada itu? Cukuplah Rasulullah SAW tinggal di situ, itu sebuah fadilah yang sangat luar biasa. Negeri hijrahnya dan tempat turunnya wahyu. Lebih lagi daripada itu, Nabi SAW memilih Madinah sebagai tempat hijrah, menyelamatkan agama Allah yang tadinya tertekan di Mekah, dan juga turunnya wahyu, terutama berhubungan dengan masalah hukum-hukum. Itu semuanya ada di Madinah. Kita tahu sama-sama ada 30 juz ayat Al-Quran, 19 juz turun di Mekah dan 11 juz turun di Madinah. Tetapi yang turun di Madinah walaupun lebih sedikit juznya, cuma 11, cuma terdiri dari banyak sekali hukum-hukum. Rasulullah SAW telah mengharamkannya bagi non-muslim, nggak boleh masuk ke dalam kota Madinah, sebagaimana Nabi Ibrahim AS telah mengharamkan Mekkah Mukarramah. Ya, Mukarramah itu artinya termuliakan ya. Nabi SAW bersabda, Allahumma inna Ibrahim harrama Makkah wa ana uharrimu ma baina labataiha. Ya Allah, sungguhnya Nabi Ibrahim telah mengharamkan Mekah, maka aku pun mengharamkan daerah yang ada di antara kedua bukit bebatuan hitam ini atau Madinah. Beliau juga bersabda dalam hadis, bisa dilihat ini di footnote, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian juga Nabi SAW bersabda, Al-Madinatu haramun ma baina a'irin ila thur, faman ahdatha fiha hadatha aw awa muhditha fa'alaihi la'natullahi wal malaikati wan nasi ajma'in la yuqbalu minhu sarfun wala adl la yukhtala khalaha wala yunaffaru sayduha wala tultaqatu luqataha illa liman asyada biha wa la yasluhu lirajulin an yahmila fiha as-silaha liqital wa la yasluhu an yuqta'a minha shajarah illa an ya'lifa rajulun ba'irah. Madinah adalah tanah haram. Tanah haram artinya dimuliakan. Madinah adalah tanah haram, artinya dimuliakan atau diharamkan dari hal-hal yang buruk. Dan itu berada di antara gunung Ir dan gunung Thur. Gunung Air dan gunung Thur. Barang siapa yang berbuat zalim kerusakan di dalamnya atau melindungi orang yang berbuat zalim, maka dipastikan tertimpa laknat Allah. Itu dipastikan ada kannya ya, dipastikan tertimpa laknat Allah.
Dan saya sudah jelaskan berulang kali bahwasanya laknat diangkat berkah hidupnya. Para malaikat dan seluruh manusia juga ikut melaknatnya. Artinya meminta kepada Allah agar dihilangkan berkah hidupnya. Tidak diterima darinya amal-amal wajib maupun amal-amal sunnah. Jadi siapapun yang berbuat kezaliman di sana atau melindungi orang-orang yang berbuat zalim, maka berat sekali hukumannya. Mereka dilaknat oleh Allah, malaikat dan seluruh manusia. Tambah lagi tidak diterima amal-amal wajibnya maupun amal-amal sunnahnya. Di tanah itu, di Madinah, tidak boleh dicabuti lerumputannya, tidak boleh diburu binatang buruannya, dan tidak boleh diambil barang temuannya kecuali yang ingin mengumumkannya. Misalnya ibu menemukan ada uang tergeletak, ada benda tergeletak, nggak boleh diangkat, biarin aja di tempatnya. Tidak dibenarkan di dalamnya seseorang menghenus pedang untuk membunuh atau berperang, dan tidak dibenarkan pohonnya ditebang kecuali orang yang hendak memberikannya sebagai makanan untuk untahnya. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelebihan kota Madinah dan apa yang dimaksud dengan haramnya. Jadi ulama mengatakan rincian tadi dari sabda Nabi SAW, tidak boleh dicabut rumputannya, tidak boleh dibunuh hewan buruannya, tidak boleh diambil barang temuannya, kecuali yang mau iklankan, tidak boleh menghenuskan pedang, tidak untuk berperang ya, atau untuk membunuh, tidak boleh menebang pohonnya, ya, kecuali orang yang mau memetik daun pohon tersebut untuk makanan ya untahnya. Maka ini rincian daripada kalimat haram, artinya diharamkan dari sisi ini atau dimuliakan dari sisi apa yang telah disebutkan tadi. Pelajaran lain adalah beratnya ancaman bagi orang yang melakukan perbuatan dosa atau kezaliman sekecil apapun di Madinah. Ini satu hal yang berbahaya sekali, ya, ancaman. Makanya umumnya kita temukan orang di Madinah itu jauh lebih baik dibandingkan kota-kota lain. Memang secara umum penduduknya baik-baik, dari sisi lain memang juga ada ancaman-ancaman seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Adi bin Zaid berkata radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW melindungi setiap sudut Madinah hingga setiap tempat berjarak perjalanan setengah hari. Daun-daun pohon Madinah tidak boleh dirontokkan dan tidak boleh ditebang kecuali apa yang hendak diberikan kepada unta. Riwayat sebelumnya dan riwayat yang sekarang baru saya bacakan disebutkan di footnote ya. Kalau yang tadi yang peraturan-peraturan tidak boleh diburu buruannya, tidak boleh ditebang pohonnya, itu riwayat Imam Muslim nomor 1370. Kemudian yang tadi Adi bin Zaid ini disebutkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik. Selanjutnya adalah Rasulullah SAW menggantungkan dan menjadikan tolok ukur keimanan itu dengan kota Madinah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, innal imana la ya'rizu ila al-madinati kama ta'rizu al-hayyatu ila juhriha. La yasbiru ala la'waiha wa shiddatiha ahadun illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Sesungguhnya keimanan itu akan berkumpul di Madinah. Ya, kata-kata berkumpul itu juga kurang tulisan R-nya ya. Sesungguhnya keimanan itu akan berkumpul di Madinah sebagaimana ular berkumpul ke dalam lubangnya. Ini lebih tepat di dalam lubangnya ya. Tidaklah seseorang bersabar atas kesulitan dan kesusahannya. Maksudnya apa yang dia temukan di dalam, mungkin dia sakit, mungkin dia susah, mungkin ada gangguan, kecuali aku akan menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim.
Ini fadilah tidak mungkin ada pada kota-kota yang lain. Ini murni kota Madinah. Kemudian hadis yang lain juga disebutkan, kata Nabi SAW, ini fadilah yang sangat luar biasa, dan ini saya anjurkan semua jemaah saya berdoa saja kepada Allah agar Allah karuniai kelebihan ini. Minta mati di kota Madinah, karena meminta meninggal di Madinah adalah sebuah perintah, ibadah. Nah, kita ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man istata'a minkum ayyamuta bil madinati falyaf'al fa inni ashhadu liman mata biha. Barang siapa di antara kalian yang bisa mati di Madinah, hendaklah ia lakukan. Maksudnya dihabisin akhir hidupnya di Madinah. Bukan berarti bunuh diri ya, tapi memang mati alami. Cuman dia mungkin minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya aku bersaksi bagi yang mati di sana. Artinya Nabi SAW akan memberikan pertolongan untuknya di hari kiamat. Dan ini diriwayatkan Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah. Ini tidak mungkin ada kota lain. Makanya dalam riwayat sahih dikatakan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata pada saat zaman khilafahnya beliau, ya Allah karuniakanlah aku mati syahid, dan mati syahid itu di kota Rasulmu. Jadi menggabungkan dua fadilah, mau mati syahid dan mau mati di kota Madinah. Maka Hafsah, anak beliau, Ummul Mukminin radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, tapi Nabi sudah meninggal di zaman khilafahnya Umar ya. Dia berkata, wahai ayahku, bagaimana bisa Anda mati syahid dan di Madinah, sementara Madinah sekarang sangat aman. Artinya ayah nggak pergi berperang. Kalau Madinah diserang musuh mungkin, pada saat itu nggak mungkin Madinah diserang, karena pasukan Islam itu sangat kuat di zaman Umar. Bayangkan kerajaan Persia runtuh di tangan Umar. Islam masuk ke Afrika di hari-harinya Umar. Jadi malah kekuatan Islam itu pasukannya semua pada nyerang. Jadi Madinah nggak bisa diserang pada saat itu, kayak mustahil gitu ya pada zaman itu. Maka kata Umar radhiyallahu anhu, ya'ti bihallah insya. Allah akan datangkan kalau Allah mau. Dan betul kan, beliau lagi sholat, datang Abu Lu'lu ya, yang tadinya majusi, kemudian menusuk beliau, kemudian beliau mati syahid dari tusukan tersebut. Akhirnya dibunuh oleh Abu Lu'lu yang asalnya orang Majus, penyembah api, dan beliau matinya akhirnya di kota Madinah. Allah SWT datangkan itu untuk dia. Dan ini sebuah fadilah menggabungkan keduanya, mati syahid dan di kota Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam hadis lain dikatakan innamal madinatu kalkiru atau kalkiri tanfi khabathaha wa yansa'u tayyibuha. Sesungguhnya Madinah itu laksana alat peniup api yang menghilangkan hal-hal yang buruk, kemaksiatan, kefasikan dan kemunafikan, dan memurnikan hal-hal yang baik. Jadi kalau kita lihat kir ini ya, yang dikatakan di situ kalkiru, alat peniup api. Jadi kir itu bentuknya bukan kipas kayak kita ya, biasa kalau bakar arang gitu. Kalau di Saudi masih ada sekarang itu, dari zaman Nabi sampai sekarang masih dipakai. Bentuknya itu di dua sisi ada pegangannya dari atas dan bawah. Kemudian ada lengkungan gitu kan, ada lengkungan. Ini di atas yang di tempat pegang itu, kemudian di bawah juga ada lengkungan. Di antaranya ditaruh karet. Kemudian di ujungnya itu ada mulutnya tajam untuk ngeluarin angin. Jadi alatnya begitu, namanya khir. Ada dua pegangan, kemudian ada lengkungan kayak ada perutnya gitu, terus di mukanya itu ada tajam untuk mengeluarin angin. Itu namanya khir. Ini juga digunakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain yang berbunyi penjual minyak wangi itu, orang soleh itu, ya betul, majlis soleh, orang-orang soleh dan duduk bersama mereka itu sama dengan penjual minyak wangi. Yang kalau kita hanya sekedar lewat saja sudah tercium bau wanginya. Jadi kalau ada orang-orang soleh lagi duduk, kita lewat aja, itu paling sedikit kita dengar kalimat-kalimat yang baik. Oh Rasulullah bersabda, sallallahu alaihi wasallam. Oh ayat ini turun. Oh buku ini membahas sesuatu yang baik. Itu majelis orang-orang soleh. Seperti penjual minyak wangi kata Nabi SAW. Kalau kita lewat saja, udah tercium bau wangi. Kalau toko minyak wangi kita lewat kan baunya minimal, dapat bau. Kalau kita mampir, maka kita bisa dihadiahkan minyak wangi atau membeli minyak wangi. Mampir di majelisnya mereka duduk, kita bisa dapat ilmu, dapat sesuatu yang baik, bermanfaat, mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Lalu Nabi SAW balik, dan perumpamaan majelis yang majelis yang buruk, orang-orang maksiat. Nah, itu seperti nafikhul kir, seperti tadi peniup ya, kipas itu.
Kalau kita lewat, dia lagi tiupin arangnya. Kalau kita kan bisa dikipas, kalau itu nggak pakai kir. Jadi dari atas ada pegangannya, dari bawah juga ada pegangan, lalu dipertemukan gitu. Kayak pompa, gitu kan? Nanti keluar angin. Kata Nabi SAW, majlis su seperti orang yang sedang memegang kir tadi itu, alat kipas itu. Kalau kita lewat di depannya, minimal kita kena asapnya atau bau tidak enaknya. Begitulah majlis su. Misal kita lewat, Bapak Ibu kalau lewat di satu tempat misalnya, orang-orang lagi ngumpul teman-teman atau keluarga, terus ngomongnya masalah perzinahan misalnya, atau masalah lawan jenis, atau masalah gosip, masalah apa sajalah. Pasti sedikit bisa saja setan cantolin di pikiran kita. Maka itu seperti tadi, minimal kena asapnya atau bau tidak enaknya. Kalau kita mampir, maka bisa kena apinya sehingga menghanguskan baju. Jadi Nabi SAW menggunakan juga istilah qir ini. Jadi alat yang digunakan untuk meniup. Itu untuk kalau ada papan tulis saya gambarin, tapi yang jelas sudah punya wacana bulat, gitu kan? Tengah-tengahnya di ujungnya ada runcingnya, kemudian dari dua sisi atas dan bawah ada pemegangannya, jadi dipompa gitu. Itu namanya qir. Kalau sampai hari ini masih dipakai oleh kaum muslimin di Madinah gitu. Baik, jadi dikatakan di sini sesungguhnya kota Madinah laksana alat peniup api yang menghilangkan hal-hal buruk. Jadi di Madinah itu orang kalau buat maksiat pasti nggak betah. Dan subhanallah kalau ada yang mau buat kejahatan langsung ketangkap. Di kota Madinah itu luar biasa gitu. Ada teman saya itu, memang kerjanya dia ya di bidang itu, nangkap orang gitu. Jadi dia tangkap itu banyak orang Bangladesh, orang-orang asing yang bawa narkoba, yang berzina, yang apalah di kota Madinah itu ketangkap cepat sekali, ketahuan di mana tempat-tempat mereka gitu. Dan Madinah itu memurnikan hal-hal baik. Malah orang kalau ke Madinah itu tiba-tiba dia kayak terbawa arus gitu kan. Enggak ada bioskop, enggak ada karaoke, enggak ada hiburan maksiat seperti umumnya kayak di Indonesia, enggak ada. Hiburan orang di Madinah waktu kami masih masuk sana itu dari masjid kan gitu. Kalau saya dulu biasa bahasakan sama teman-teman semuanya mim gitu kan. Pakai bahasa Arab ya. Mim itu masjid. Pertamanya kan mim masjid. Kemudian mim lagi madrasah. Kemudian mim lagi mat'am. Itu mat'am itu restoran kita makan. Ya, kemudian mal'ab itu tempat olahraga. Semuanya mim gitu. Kita kadang-kadang bercanda gitu ya. Jadi tempat kita hiburannya begitu, dari sekolah ke masjid ke tempat makan ke tempat olahraga. Nggak ada maksiat, nggak ada sesuatu yang mendukung kita untuk itu. Perempuan semua tutup aurat, semuanya gitu kan. Minimal pakai jilbab, tidak pakai cadar. Yang lainnya mayoritas semua pakai cadar. Masjid dipisahin kan gitu. Laki-laki perempuan, jalannya aja sudah misah. Ya mungkin kalau kita dekat Masjid Nabawi baru kelihatan perempuan-perempuan karena orang asing ya. Tapi kalau dalam kota Madinahnya nggak, mustahil kita bisa melihat perempuan kelihatan gitu. Semua pakai cadar gitu. Kalau penduduk asli Madinah nggak ada yang nggak pakai cadar, semua pakai cadar. Satu kota Madinah itu. Kalau ibu lagi umroh kemudian naik mobil misalnya keliling kota Madinah itu dilihat, memang luar biasa gitu, terjaga sekali. Satu kota gitu. Ada orang-orang yang tidak baik, tapi seperti yang kata Nabi SAW itu tertiup, hilang, tidak betah. Nanti pindah ke kota Jeddah, pindah ke kota lain. Gitu. Pokoknya yang buat buruk pasti akan ya tersingkirkan lah istilahnya. Jadi kota Madinah itu punya fadilah sendiri. Ya mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita tinggal di sana ya. Dan juga meninggal insya Allah kita. Baik, selanjutnya adalah hadis. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, yang tadi Madinah seperti peniup api yang mengeluarkan orang-orang buruk atau sifat-sifat buruk tadi, kemaksiatan, ya, kemunafikan dan seterusnya. Kemudian juga dalam hadis yang lain dikatakan al-Madinatu khairun lahum law kanu ya'lamun la yadha'uha ahadun ragbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairum minhu. Wala yathbutu ahadun ala la'waiha wa juhdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah. Madinah adalah baik bagi mereka, bagi siapa saja umat Islam. Siapa saja yang datang tinggal pasti baik buat dia, berkah. Subhanallah, di Madinah itu kadang-kadang dengan 1 rial 2 rial sudah bisa hidup loh. 1 rial 2 rial itu bisa hidup. Kita beli roti besar, tamis, 1 rial beli fullnya, kacangnya makan, udah kenyang seharian. Kita beli 5 rial roti nasi sama ayam itu sudah bisa makan 2 orang 3 orang. Seperti Allah berikan keberkahan ya. Madinah adalah baik bagi mereka, siapa saja yang datang maksudnya, gitu kan? Jika mereka mengetahui ya, maksudnya kaum muslimin, maksudnya mereka tidak memilih kecuali kota Madinah.
Makanya saya sering tekankan Bapak Ibu sekalian, kalau ada uang, ada rezeki, nggak usah ke negara-negara orang kafir, nggak usah. Untuk apa? Untuk apa ke Jepang itu? Apa yang mau dilihat di Jepang itu? Nggak ada sesuatu. Mau ke Korea, mau ke Cina, untuk apa? Apa yang mau dilihat? Kalau budayanya bisa kita beli DVD, cukup melihat budaya Cina, selesai. Nggak ada baca majalahnya, cukup. Sementara memang kata Nabi SAW dalam sebuah hadis sahih, saya berlepas diri dari orang-orang Islam yang tinggal di tengah-tengah orang kafir. Artinya bisa saja mereka tertimpa musibah dari Allah, nggak ada gunanya. Jadi kalau musim liburan berangkat ke negara Islam. Umroh, saya sudah umroh 10 kali, 100 kali nggak apa-apa. Kenapa memang? Datangi kota Madinah, mungkin ajal kita datang di sana. Saya kemarin duduk waktu lagi umroh sama seorang bapak di sebelah saya, satu kamar sama saya, kebetulan dari orang Makassar gitu. Saya tanya, Pak, bayar umroh berapa, Pak? Bayar umroh 30 juta kurang lebih rupiahnya. Baik, coba kita hitung-hitungan Pak ya, saya bilang. Kita hitung dulu sholat aja ya di Masjid Haram Mekah, 100 ribu pahala. Baik, 100 ribu pahala itu sama dengan 100 ribu hari. Karena kan duhur kan satu hari satu kali aja. Berarti kalau 100 ribu kali beda dengan tempatnya, berarti 100 ribu hari dong, kan gitu. Jadi satu kali duhur di Mekah sama dengan 100 ribu kali duhur, artinya 100 ribu hari selain daripada Mekah, gitu kan. Baik, sekarang kalau 100 ribu hari, kalau satu tahun itu 365 hari, kita bagi 100 ribu dibagi 365, itu kurang lebih 297 tahun. Jadi satu kali sholat di Mekah sendirian sama dengan sholat di Indonesia 297 tahun. Ini nggak mungkin didapat di Tokyo, didapat di Australia, didapat di Amerika, nggak mungkin. Kecuali darurat memang hal-hal penting. Tapi kalau enggak, untuk apa gitu? Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah 25 kali lipat, 297 tahun kali 25, itu bisa 6.000 tahun lebih. Belum lagi dikali 27 derajat. Satu derajatnya itu kata Ibnu Abbas radhiyallahu, sholat sendiri, sholat berjamaah lebih afdal daripada sholat sendiri 27 derajat. Maksudnya kata Ibnu Abbas, satu derajat ke derajat setelahnya itu jaraknya 500 tahun di surga. Bukan hal yang ringan gitu. Lalu kenapa kita tidak ke Saudi? Kenapa tidak ke Madinah? Kenapa nggak ke Mekah gitu? Lalu saya bilang, Pak, bayangin kalau sholat sendiri kita 297 tahun, kalau sholat jamaah 6.000 tahun lebih. Umur kita berapa? Jadi kalau kita sholat subuh berjamaah di Haram Mekah sama dengan 6.000 tahun sekian sholat subuh di Indonesia. Itu luar biasa, satu kali loh. Bagaimana dengan orang yang tiap hari sholat di situ? Kita kadang-kadang cuma 5-6 hari aja sudah luar biasa, kita rasa padatnya iman. Gimana kalau orang mukim dasarnya? Saya lihat itu orang-orang kita yang kerja bersih-bersihin haram setiap azan sholat, itu luar biasa pahalanya. Kalau dia kerja 2 tahun di sana, dia tinggal 1 tahun, berapa banyak gitu kan? Makanya kalau yang punya kemampuan Ramadan sebulan tinggal di sana, sebulan sekalian sholat deh, puas-puasin gitu kan, ibadah. Itu 6.000 tahun loh, 6.000 tahun subuh, 6.000 lebih ya. Anggap saya kadang-kadang itu hampir menggelapi 7.000 tahun tuh, subuhnya, duhurnya, asarnya, maghribnya, isyaknya. Terus sholat tahajud, sholat duha, tahiyat masjid, sholat qobliyahnya, sholat ba'diyahnya. Banyak sekali gitu. Ribuan tahun. Saya bilang sama bapak yang sebelah saya, coba kita hitung Pak, apakah itu seimbang dengan 30 juta yang kita keluarin? Sama sekali. Kalau dibagi sekian ribu tahun ibadah, nggak ada nilainya tuh 30 juta gitu kan, nggak ada nilainya. Apalagi sabda Nabi SAW yang kita sudah jelaskan yang lalu ya, umroh dan haji menghilangkan kemiskinan seperti apa? Api menghilangkan karat dari besi. Api menghilangkan karat dari besi. Umrah berapa kali nggak masalah, 1 tahun sekian kali nggak masalah. Nggak usah ke negara orang kafir, untuk apa gitu? Mubadzir, mau lihat negaranya orang, lihat negara Islam lebih baik. Kalaupun memang harus sudah selesai, masih bisa kita ke Mesir, masih bisa kita ke Maroko, masih bisa kita mungkin kalaupun di Eropa, Spanyol yang ada peninggalan Islam, masih bisa ke Turki, masih banyak negara-negara Islam yang bisa didatangi. Karena datangi negara kafir ada larangan Nabi SAW tadi. Itu penting, apalagi kalau bagi perempuan ya. Kadang-kadang ada perempuan sendiri, dia tur kemana-mana, nggak boleh, dilarang dalam Islam. Sedangkan laki-laki saja masih dipertimbangkan untuk apa, apalagi kalau perempuan.
Kenapa enggak umroh, kenapa enggak haji, kenapa enggak ke negara Islam lah minimal gitu kan, yang mungkin bisa lebih baik buat dia. Jadi dikatakan Madinah itu lebih baik bagi mereka, artinya seringnya mereka datang, tinggalnya mereka di situ, ya, menjadi penduduk. Jika mereka lebih baik jika mereka mengetahuinya. Tidaklah seseorang meninggalkan kota Madinah karena benci terhadapnya, melainkan pasti Allah akan menggantikan padanya, pada kota Madinah, orang yang lebih baik darinya, dari orang yang tinggalkan tadi. Ada satu orang, saya nggak mau Madinah, udah dia keluar, akan datang penggantinya. Allah datangkan orang yang lebih baik dari dia. Selalu begitu. Dan dari hadis ini juga ulama mengatakan bukan mustahil kota Madinah, memang itu sudah bukan mustahil ya, cukup untuk semua umat Islam. Karena ini kan sabda Nabi, artinya ada motivasi untuk tinggal di sana gitu kan. Jadi tidak mungkin ini disebutkan kecuali memang sudah ada pertimbangan ilahiyah kan gitu. Dan tidaklah seseorang tabah terhadap kesulitan dan kesusahannya, melainkan aku menjadi pemberi syafaat atau saksi baginya pada hari kiamat. Fadilah yang sangat besar, luar biasa. Tentu ini hanya sebagian hadis ya, masih banyak hadis yang lain berhubungan dengan kelebihan kota Madinah. Di antaranya kota Madinah tidak akan dimasuki oleh Dajjal, itu juga punya fadilah sendiri, dan cukup banyak hadis-hadis yang lain. Baik, kita sekarang masuk ke keutamaan penduduknya. Tadi kotanya, sekarang penduduknya. Penduduk Madinah adalah para tetangga Rasulullah SAW. Coba kalau kita bertetangga dengan presiden kah, atau kita bertetangga dengan satu tokoh masyarakat, kadang-kadang kita banggakan ya. Bagaimana dengan tetangga Rasulullah SAW tinggal di kota? Oh, ini rumahnya Nabi, mana itu rumahnya Nabi? Betul ada kuburannya, tapi itu rumahnya beliau gitu kan. Tetangga Nabi SAW itu luar biasa gitu. Dikatakan penduduk Madinah adalah para tetangga Rasulullah SAW yang memakmurkan masjidnya, penduduk negerinya, yang terikat dalam kesuciannya dan terlindungi dengan perlindungannya, perlindungan kota Madinah. Jika mereka konsisten dan berbuat baik, maka mereka menjadi manusia yang paling terhormat, paling mulia statusnya, wajib dihormati dan dimuliakan, serta wajib dicintai dan loyal terhadap mereka. Makanya kadang-kadang saya bilang kalau kita lagi transaksi beli kurma 15 real sama 12 real, bayar aja 3 real, niatin untuk orang Madinah. Itu lain, fadilahnya beda gitu kan. Gak usah nawar. Mekah mungkin masih lain, tapi Madinah berbeda. Rasulullah SAW memperingatkan orang-orang yang menyakiti mereka dengan sanadnya, la yakidu ahlal madinati ahadun illan ma'a kama yamma'ul milhu fil ma'. Tidaklah seseorang memperdayai penduduk Madinah, menipu mereka, menyakiti mereka, kecuali ia akan melebur seperti meleburnya garam dalam air. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dirincikan di hadis setelahnya, la yuridu ahadun ahlal madinati bisu'in illa azabahu Allahu fin nari dzawbal rasasi au dzawbal milhi fil ma'. Tidaklah seseorang menghendaki keburukan terhadap penduduk Madinah kecuali Allah akan melelehkannya di dalam neraka seperti melelehnya timah atau melelehnya garam dalam air. Luar biasa ya, kelebihan penduduk Madinah. Rasulullah SAW, jadi seringnya juga kita ziarah ke sana, itu satu fadilah juga. Mendatangi Rasulullah SAW, mendatangi tetangga-tetangganya, mendatangi penduduk Madinah, memang kita disuruh cintai mereka, itu fadilah sendiri. Rasulullah SAW pun telah mendoakan keberkahan pada rezeki mereka sebagai tanda cinta pada mereka dan penghormatan terhadap mereka. Beliau berdoa untuk mereka, Allahumma barik lahum fi mikyalihim wa barik lahum fi sa'ihim wa muddihim. Ya Allah, berkahilah pada timbangan mereka, berkahilah pada sa' dan mud mereka. Subhanallah, tidak ada ya pedagang yang seberkah pedagang di Madinah gitu. Berkah betul itu. Mereka yang dagang untuk jemaah haji, jemaah umrah, itu berkah hidupnya. Seperti doa Nabi SAW. Beliau juga berwasiat kepada umatnya, semua umat Islam yang syahadat, mau bule di Eropa sama Amerika, mau hitam di Afrika kah, mau orang Arab kah, mau orang Melayu di Asia Tenggara, sama wasiatnya. Apa yang beliau katakan? Al-Madinatu muhajiri, fiha madja'i wa minha mab'athi, haqiqun ala ummati hafdhu jirani ma lam yartakibul kabair wa man hafidhahum kuntu lahu syafi'an wa syahidan yawmal qiyamah
Madinah adalah tempat hijrahku, di sanalah tempat tidurku, dan dari sanalah aku dibangkitkan. Mungkin ya, merupakan, beliau mengatakan, sebenarnya di sini bukan di sanalah aku dibangkitkan ya. Ini terjemahnya keliru. Wa minha mab'athi, maksudnya dari sanalah aku diutus. Dari sanalah baru Islam itu nyebar gitu loh. Jadi terjemahan dibangkitkan ini perlu diluruskan kembali. Merupakan suatu keharusan bagi umatku untuk menjaga para tetanggaku selama mereka tidak melakukan dosa-dosa besar. Barang siapa yang menjaga mereka, maka aku akan menjadi pemberi syafaat dan saksi baginya pada hari kiamat. Tentu riwayat ini masih ada yang ulama yang membicarakan tentang sanadnya, tapi umumnya diistidlalkan oleh para ulama, diantaranya diriwayatkan oleh At-Tabarani. Baik, kita sekarang masuk ke keutamaan Masjid Nabawi. Tentu di sini ada lagi hadis-hadis yang lain ya. Saya tidak ingat, mungkin saya sudah sebutkan yang lalu atau tidak, kan banyak hadis kelebihan penduduk Madinah ya. Di mana Nabi SAW mengatakan, ya Allah rahmatilah Ansar, penduduk asli Madinah, dan keturunan Ansar serta keturunannya keturunan Ansar. Jadi semua 3 generasi didoakan oleh Nabi SAW. Bahkan ulama hadis mengatakan seluruh generasinya sampai sekarang, sampai hari kiamat juga termasuk doa untuk penduduk Madinah. Juga di dalam hadis Bukhari dijelaskan, orang yang paling kuat imannya adalah penduduk Madinah. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Bukhari, waktu nanti Dajjal akan datang ke Madinah dan tidak bisa masuk ke Madinah, dan setiap pintu gerbang Madinah akan dijaga oleh malaikat yang menghenuskan pedangnya yang akan menahan Dajjal untuk masuk. Maka dia pun akan menyentakkan kakinya sampai membuat atau mengeluarkan semua orang-orang yang dalam hatinya ada sedikit pun sifat kemunafikan, jadi ikut sama Dajjal. Tinggal orang-orang beriman saja. Lalu keluarlah seseorang anak muda yang paling baik dan paling sempurna imannya dari kota Madinah, yang ketemu dengan Dajjal. Lalu Dajjal mengatakan, saya Tuhanmu. Kata anak muda itu, kamu adalah Dajjal yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Karena setiap orang mukmin akan bisa baca di dahinya kafara, ya, kufur. Maka dia pun berkata, dalam kisah ini pun dikatakan karena Nabi SAW bersabda, maka Dajjal membelah 2 anak muda itu. Dari kepalanya dibelah sampai kemaluannya, terbelah 2, kiri dan kanan. Pada saat terbelah 2, gitu kan, Dajjal lewat di tengah-tengahnya. Semua pengikutnya bersorak-sorak, semua bersorak-sorak. Pada saat mereka bersorak-sorak yang luar biasa gitu kan, menganggap Dajjal luar biasa, Dajjal mengatakan hiduplah. Tiba-tiba bersatu lagi, badannya sudah terpotong. Lalu Dajjal mengatakan, apa kau sudah akui saya sebagai Tuhanmu sekarang? Kata anak muda itu, saya makin yakin kau adalah Dajjal. Saya justru makin yakin. Maka kata Nabi SAW, setelah itu Dajjal ingin membunuhnya, tidak bisa. Allah SWT tolong anak muda itu, nggak bisa lagi disentuh oleh Dajjal. Dan itu menandakan memang ada anak muda ini di Madinah, gitu kan? Anak-anak yang punya iman yang luar biasa gitu. Dan saya temukan luar biasa, sampai kemarin terakhir saya umrah pun saya menemui teman-teman saya yang penduduk asli Madinah, yang sekarang sudah menjadi dosen-dosen, sudah doktor juga di kampus-kampus kami gitu kan, mengajar. Itu luar biasa, dari masih bujang sampai sekarang sudah menikah, sudah punya anak, sudah selesai S3 jadi dosen di kampus. Sama kondisinya mereka dari dulu sampai sekarang, dengan ketakwaan dan ibadah luar biasa gitu, ibadah-ibadahnya mereka. Itu ahli Madinah berbeda sendiri. Dan cukup banyak fadilah penduduk Madinah tentunya ya. Ini ada bahasan sendiri. Baik, kemudian kita masuk ke keutamaan Masjid Nabawi yang mulia. Masjid Nabawi merupakan salah satu dari 3 masjid yang secara jelas disebutkan oleh Al-Quranul Karim. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjid Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Lafaz Al-Aqsa di sini, kata beliau, merupakan isyarat yang jelas menunjukkan pada Masjid Nabawi. Karena Al-Aqsa paling jauh merupakan isim tafdhil dari Al-Qassi atau jauh. Jadi bagi orang yang berada di Mekah Mukarramah, masjid yang jauh darinya adalah Masjid Nabawi. Sedangkan Masjid Aqsa paling jauh adalah Baitul Maqdis.
Jadi penyebutan Masjid Nabawi tercakup di dalam penyebutan kedua masjid tersebut, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Ya. Karena ketika turunnya ayat yang mulia ini, Masjid Nabawi belum ada. Kemudian belum ada. Artinya di sini beliau mengatakan istilah Masjid Haram dan Masjid Aqsa. Jadi kalau kita lihat di peta itu, Mekah itu berada di tengah-tengah Jazirah Arab, di atasnya Madinah, di atasnya lagi Palestina. Jadi memang orang kalau dari Mekah mau ke negeri Syam harus lewat Madinah. Harus lewat Madinah. Makanya Nabi SAW waktu sholat di Mekah, gitu kan, beliau seringkali kalau diposisikan harus sholat ke arah Masjid Aqsa, beliau cari arah Ka'bah yang kira-kira kena Ka'bah dulu baru ke Masjid Aqsa. Jadi biar garisnya lurus. Dan itu juga garis lurus diantaranya Masjid Nabawi dilewatin dan kemudian ke Masjid Aqsa. Jadi beliau mengatakan kalau diistilahkan Aqsa itu berarti masjid apapun yang sifatnya Aqsa, jauh dari Masjid Haram. Dan kalau dicari garis lurusnya itu Masjid Nabawi baru Masjid Aqsa di Palestina, gitu kan. Ini tentu pendapat Syekh Abu Bakar mengatakan. Syekh Abu Bakar menyebutkan pendapatnya pribadi, gitu kan, bahwasanya Aqsa itu bukan berarti hanya Aqsa yang di Palestina, tapi Aqsa juga masuk Masjid Nabawi, hanya saja waktu itu belum terbangun masjidnya. Ini yang beliau maksudkan, gitu. Tapi ini juga pendapat pribadi beliau, bukan semua ulama berpendapat seperti ini. Jadi umumnya pendapat ulama mengatakan Masjid Aqsa ya masjid yang di Palestina itu. Baik. Beliau mengatakan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Salatun fi masjidi hadza afdal min alfi salatin fi ma siwahu illa al-masjidil haram wa salatun fil masjidil haram afdal min mi'ati alfi salatin fi ma siwah." Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di tempat lainnya. 1000 ya. Jadi kalau kita hitung 1 tahun 365 hari, berarti kurang lebih 3 tahunan, hampir 3 tahun. Salat di masjidku ini lebih utama daripada 1000 salat di tempat lain selain Masjidil Haram. Dan salat di Masjidil Haram lebih utama daripada 100.000 salat di tempat lainnya. Ini juga bisa dilihat di riwayat Imam Muslim. Masjid Nabawi merupakan masjid kedua di antara ketiga masjid yang mana seorang tidak boleh mengusahakan perjalanan berat kecuali kepada ketiganya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "La tashuddur rihalu illa ila thalathi masajid, al-masjidul haram, wa masjidi hadha, wa masjidil aqsa." Tidak boleh perjalanan dipaksakan kecuali menuju 3 masjid, Masjidil Haram, masjidku ini dan Masjidil Aqsa. Kata ulama hadis maksudnya adalah tidak boleh orang utang, tidak boleh orang sengaja meluangkan waktu untuk nginap, datangin masjid khusus kecuali 3 masjid ini. Seperti banyak orang datang dari Jakarta ke Jawa Timur, datang kemana-mana, itu semua tidak ada, dilarang oleh Nabi SAW, tidak boleh. Yang boleh kita memang berletih-letih, ngumpulin duit, luangin waktu, segalanya itu ke masjid 3 ini saja, nggak boleh yang lainnya. Masjid Nabawi memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid lainnya, yaitu Raudhah, taman yang mulia. Raudhah artinya taman ya. Raudhah yang mulia, sebagaimana disebutkan dalam sabda Nabi SAW, "Ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah." Di antara rumahku dan mimbarku terdapat sebuah taman, di antaranya taman-taman surga. Tentu di sini saya ingin jelaskan dulu masalah Raudhah. Dalam penyebutan atau dalam pemahaman tentang hukum-hukum ayat Al-Quran, kita akan bisa lebih paham pada saat kita mengetahui sabab nuzul, sebab turunnya ayat. Tentu tidak semua ayat ada sabab nuzulnya, tapi kalau ada, kita pelajari sabab nuzulnya, akan kita fahami maksud daripada ayat itu. Kita jadi faham langsung. Kalau hadis ada namanya sababul wurud, sebabnya hadis disebutin. Ulama coba merincikan tentang masalah hadis ini, antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Ada 2 pendapat. Ada pendapat yang pertama mengatakan memang benar-benar taman surga, memang benar-benar taman surga. Tapi bagaimana Allahu alam? Allah lebih tahu, gitu kan?
Apakah dia nanti akan jadi taman dari taman surga pada hari kiamat? Apakah sekarang taman dari taman surga? Tapi yang jelas dia dikatakan taman dari taman surga. Yang kedua, dan ini Allahu a'lam adalah pendapat yang lebih kuat, mengatakan ada sebabnya Nabi sebutkan hadis ini. Waktu Nabi SAW keluar dari rumah beliau masuk ke dalam masjid, dan kebetulan waktu itu masjidnya beliau itulah antara rumah dengan mimbarnya, itu rumahnya, itu masjid Nabi waktu itu. Kemudian waktu beliau masuk masjid, beliau temukan ada sahabat yang lagi baca Quran, ada yang lagi zikir, ada yang saling menasihatin, semua ibadah. Lalu kata Nabi SAW, antara rumahku dan mimbarku taman dari taman surga. Artinya apa? Apa yang sahabat-sahabatku buat ini seperti perilakunya orang-orang di taman surga. Dan ini yang lebih kuat sebenarnya. Ini yang lebih kuat karena memang ya, menandakan Nabi SAW ingin memfokuskan ya, kepada perbuatan-perbuatan sahabat pada saat itu. Sebagaimana juga banyak yang disebutkan dalam riwayat tentang masalah zikir, orang yang duduk berzikir gitu kan, itu sama berada di taman dari taman-taman surga. Itu berarti perincian daripada atau penjelasan daripada hadis ini. Kebanyakan orang salah faham, dianggap Raudhah punya kelebihan tersendiri, maka mereka memaksakan diri sholat di situ. Anggapnya kalau di luar Raudhah tidak dapat pahala atau kurang pahalanya. Ini keliru. Sholat di Raudhah atau sholat di mana saja di Masjid Nabawi pahalanya sama 1000. Karena Nabi SAW mengatakan apa? Sholat di masjidku ini sudah selesai. Kata ulama, selama masjid itu disambung terus, safnya tersambung, bangunannya tersambung, berarti masih masuk dapat 1000 pahala. Kita sholat di belakang, sholat di depan. Bahkan ulama mengatakan sholat di saf awal masjid tetap lebih afdal dibandingkan sholat di raudhahnya. Karena memang fadilah saf awal ada. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis Bukhari kan, "Lau ya'lamun nasi ma fi nida wa safil awal la atauhuma wa la habwa." Kalau orang-orang tahu apa yang tersembunyi di azan, fadilahnya menjadi muadzin dan segera menjawab azan dengan kalimat dan menjawab sholat ke masjid, atau segera sholat dan saf pertama, maka mereka akan mendatangi keduanya walaupun mereka harus merangkak. Nah ini fadilah saf awal. Berarti saf awal di Masjid Nabawi lebih afdal daripada sholat di Raudhah. Karena Raudhah ini ya bagian daripada yang Nabi SAW sebutkan tadi, karena ada perilaku-perilaku sahabat, bagian dari masjid sebenarnya. Jadi jangan sampai salah faham. Banyak orang subhanallah antri untuk sholat di Raudhah secara khusus. Ini malah kata para ulama termasuk perbuatan yang bid'ah. Enggak ada sunnah dari Nabi SAW khusus sholat di Raudhah, enggak ada. Sholat di masjidku ada. Bahkan mereka kadang-kadang tidak tahu sholat apa, dibuat-buat, ada sholat ini, ada sholat itu, diberikan nama-nama tertentu. Dan lebih lagi luar biasanya mereka paksain diri sholat, akhirnya desak-desakan, diinjak kepalanya, buru-buru disuruh sholat, tak bisa. Cari tempat yang nyaman, sholat yang tenang, tahiyat masjid, sama, gak ada masalah. Sholat duha juga di situ gak ada masalah, gitu kan? Di seluruh Masjid Nabawi pahalanya sama. Baik. Kemudian hadis yang terakhir dalam masalah kelebihan Masjid Nabawi ini, sabda Nabi SAW, "Man shalla fi masjidi hadha 40 salatan la tafutuhu salatun kutiba lahu bara'atun minan nar wa bara'atun minal adab wa bara'atun minan nifaq." Barang siapa yang sholat di masjidku ini 40 sholat, yang mana ia tidak pernah ketinggalan sholat fardu, maka akan dituliskan baginya kebebasan dari api neraka, kebebasan dari adab, dan kebebasan dari kemunafikan. Di sini dibilang footnote nomor 1221. Diriwayatkan Imam Ahmad, Al-Mundhiri menyatakan bahwasanya para perawinya adalah perawi yang digunakan dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Tabarani dan At-Tirmidzi dengan lafaz yang berbeda. Tapi memang hadis ini masih diperselisihkan oleh para ulama tentang kesahihannya. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hadisnya paling jauh naik kepada tingkat hasan. Tapi dia bukan hadis yang sahih, gitu kan? Makanya ada istilah salat arba'in. Itu kan salat arba'in daripada hadis ini. Tapi kan hadis ini didhaifkan oleh umumnya ulama hadis, maka ditolak, gitu kan? Karena di sini berarti mengharuskan salat, kesannya gitu, mengharuskan salat 40 kali, 40, jadi subuh 40 kali, duhur 40 kali, asar 40 kali, maghrib 40 kali, isya 40 kali. Jadi 40 kali sholat berarti 40 hari berturut-turut, gitu kan? Nah ini akhirnya para peziarah kewalahan untuk datang sholat gitu. Ada juga yang mengatakan 40 sholat adalah satu hari 5 sholat.
Maka dikali 8 sudah 40. Makanya travel banyak buat paket 8 hari di Madinah kalau lagi haji untuk mengejar arba'innya, katanya gitu kan. Tapi ini sekali lagi hadisnya didhaifkan oleh umumnya ulama hadis. Maka dikatakan umat Islam boleh datang ke Madinah, bebas sholat berapa saja yang dia mampu. Makin banyak makin bagus. Baik, itu materi pertama berhubungan dengan masalah tadi. Poin-poinnya keutamaan, atau poin pertama tadi adalah keutamaan Madinah serta penduduknya dan keutamaan Masjid Nabawi. Sekarang kita masuk ke materi kedua, ziarah ke Masjid Nabawi dan mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW serta kedua sahabatnya Abu Bakar dan Umar. Karena menziarahi Masjid Nabawi merupakan ibadah, maka diperlukan niat sebagaimana ibadah-ibadah lainnya, karena semua amal itu harus dengan niat. Hendaklah seorang muslim berniat menziarahi Masjid Nabawi untuk sholat di dalamnya, untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berniat menziarahi Masjid Nabawi ya, untuk sholat di dalamnya ya. Ini bisa diganti untuk yang kedua itu menjadi guna ya, guna mendapatkan atau mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi supaya untuknya tidak terulang dua kali, sebagai wujud ketaatan dan kecintaannya kepada Allah SWT. Ketika sampai di masjid dalam keadaan telah bersuci, hendaklah mendahulukan kaki kanannya ketika masuk. Demikian yang disunnahkan saat memasuki masjid sambil mengucapkan bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma gfir li dhunubi waftah li abwaab rahmatik. Dengan menyebut nama Allah, salawat dan salam semoga ditimpakan atas Rasulullah SAW. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Tapi di sini beliau tidak sebutkan lafadznya, apa riwayatnya siapa ya. Kalau yang saya temukan riwayatnya adalah membaca bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, tetap baca bismillah dan salawat ala nabi, kemudian dibaca a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Itu bisa dilihat di buku doa yang Hisnul Muslim yang sudah sering kita bagikan gitu kan. Yang doa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah itu juga ada riwayat di situ disebutkan, diriwayatkan oleh siapa gitu, tapi dengan hadis yang sahih. Di situ juga ada masalah pilihan-pilihan doa-doa pada saat masuk dalam masjid. Kemudian dia menuju ke Raudhah yang mulia jika masih ada tempat. Jika sudah penuh maka boleh di bagian mana saja di dalam Masjid Nabawi. Lalu sholat 2 rakaat atau lebih. Kemudian menuju kamar Nabi SAW, usia rumah Nabi ya. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW dengan berdiri menghadap ke arahnya. Lalu mengucapkan salam kepada Nabi SAW, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah, Assalamualaikum ya khair khalqillah, Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullah wa barakatuh, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka abdullahi wa rasuluh, Qad ballagta ar-risala wa addaita al-amana wa nasahta al-umma wa jahadta fillahi haqqa jihadi, Sallallahu alaika wa ala alika wa azwajika wa dhurriyyatika wa sallama tasliman katsira. Tentu ini adalah lafaz yang ditulis oleh beliau dalam bentuk salam ya. Kalau yang mau lebih sesuai dengan sunnah Nabi SAW adalah membacakan salawat kepada beliau seperti salawat yang dibaca pada saat tahiyat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Kemudian bergeser sedikit ke sebelah kanan lalu mengucapkan salam kepada Abu Bakar As-Siddiq dengan mengucapkan Assalamualaikum ya Abu Bakar As-Siddiq Safiyyi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahibahu fil ghar, jazakallahu an ummati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khaira. Semoga kesejahteraan dilimpahkan ya, kepadamu wahai Abu Bakar, sahabat karib Rasulullah SAW dan sahabatnya di gua Thur. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena jasamu pada umat Rasulullah SAW. Ini tentu juga sama, tidak ada lafaz khusus salam seperti ini, tapi bisa kita mengatakan Assalamualaikum ya Abu Bakar. Umumnya ulama mengatakan begitu.
Sama dengan kita mengatakan assalamualaikum ahlad diyari. Ya, kita mengucapkan salam kepada penghuni kuburan umumnya kan. Kemudian bergeser sedikit ke arah sebelah kanan lalu mengucapkan salam kepada Umar dengan mengucapkan assalamualaikum ya Umar al-Faruq wa rahmatullahi wa barakatuh jazakallahu an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira. Sama saja ya. Tadi semoga kesehatan dilimpahkan kepadamu wahai Umar Faruq, juga rahmat dan berkah Allah, semoga Allah membalasmu dengan kebaikan karena jasamu pada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berbalik, jika ingin bertawassul kepada Allah SWT dengan ziarah ini, maka hendaklah menjauh sedikit dari lokasi yang mulia tersebut lalu menghadap kiblat dan berdoa kepada Allah sesukanya, memohon kepada Allah apa saja yang diinginkan ya dari fadilahnya. Maksudnya tidak boleh berdoa di kuburan tadi, tidak boleh menghadap kuburan juga berdoanya, tapi keluar dari lokasi kuburan tadi kemudian menghadap kiblat lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian telah selesailah ziarah seorang muslim pada Masjid Nabawi yang mulia. Setelah itu ia bisa pergi atau boleh juga tinggal. Hanya saja tinggal di Madinah untuk sholat di Masjid Rasulullah SAW lebih utama. Apalagi telah disebutkan anjuran untuk melaksanakan 40 sholat di Masjid Nabawi yang mulia tadi. Kalau orang pun berpegang pada hadis tadi yang dilemahkan itu. Materi ketiga mengunjungi tempat-tempat yang mulia di Madinah Al-Munawwarah. Saya sudah pernah sebutkan kemarin ya, kalau tidak salah nama-nama kota Madinah ya. Madinah itu ada Madinah Al-Munawwarah, kemudian ada Thayyibah dan ada Thobah. Itu nama-nama kota Madinah. Seorang muslim yang dimuliakan Allah dengan diberi kesempatan untuk menziarahi Masjid Nabawi dan berdiri dekat kuburan Nabi SAW, serta dimuliakan Allah dengan diberikan kesempatan untuk memasuki Madinah, semoga Allah membaikkan tanahnya, maka lebih baik lagi jika ia mendatangi Masjid Quba untuk sholat di sana, karena Nabi SAW menziarahi Masjid Quba dan sholat di dalamnya. Demikian juga para sahabat beliau setelahnya. Nabi SAW bersabda, "Man tatahhara fi baiti wa ahsana at-tahura, thumma ata Masjid Quba, la yuridu illa as-salata fiha, kana lahu ka ajri umrah." Hadis ini riwayat Imam Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Hakim, dan dikatakan isnadnya sahih. Barang siapa yang bersuci di rumahnya, ini sering kalau saya tuntun jemaah haji umrah kalau mau ziarah ke Masjid Quba, uduk di hotelnya. Kecuali kalau tengah jalan batal ya nggak masalah, yang penting sudah uduk di rumah, karena ini ada seperti syaratnya gitu ya. Barang siapa yang bersuci di rumahnya dan memperindah sebenarnya, sini membaguskan bersucinya, kemudian mendatangi Masjid Quba dan tidak menginginkan kecuali untuk sholat di dalamnya, maka baginya seperti pahala umrah. Jadi sholat 2 rakaat tahiyat masjid aja, maka pahalanya sama dengan pahala umrah. Disebutkan dalam riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, karena Rasulullah SAW ya'ti Masjid Quba rakiban wa masyian fayusalli fihi rak'atain. Rasulullah SAW pernah mendatangi Masjid Quba baik dengan berkendaraan maupun berjalan, lalu sholat 2 rakaat di dalamnya. Baik pula menziarahi kuburan para syuhada Uhud, sebab Nabi SAW menziarahi kuburan mereka dan mengucapkan salam mereka atau pada mereka. Disebutkan dalam riwayat Abu Daud, dengan menziarahi para syuhada Uhud memungkinkan untuk menyaksikan gunung Uhud, yaitu gunung yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya, Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbu. Uhud adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Juga dalam riwayat yang lain dikatakan, Uhudun min jibal jabalun min jibalil jannah. Uhud adalah salah satu gunung dari gunung-gunung surga. Semua tentu disebutkan, footnote-nya ada hadis Bukhari Muslim, hadis Tabarani, dan juga dalam riwayat lain tentang masalah gunung Uhud disebutkan di footnote nomor 1226, Uhudun ruknun min arkanil jannah. Uhud adalah termasuk salah satu tiang surga, tapi riwayat ini lemah ya. Riwayat yang sahih tadi Uhudun jabalun min jibalil jannah. Uhud gunung dari gunung-gunung surga. Pernah suatu ketika terjadi gempa di bawah kaki Nabi SAW. Saat itu beliau bersama Abu Bakar, Umar ya, dan Uthman. Lalu beliau bersabda, Askin Uhud atau Uskun Uhud, wa darabahu birijlihi atau birijlihi, fama alaika illa nabiyyun wa siddiqun wa syahidan. Diamlah wahai Uhud. Lalu beliau menghentakkan kakinya, tidaklah di atasmu kecuali seorang nabi, seorang siddiq dan 2 orang syahid.
Alhamdulillah. Kemudian dari itu menziarahi kuburan Baqi, karena Nabi SAW menziarahi mereka dan mengucapkan salam pada mereka sebagaimana disebutkan dalam Sahihain. Karena kuburan itu mencakup ribuan sahabat, tabi'in dan hamba-hamba Allah yang saleh lainnya. Hendaknya mendatangi kuburan Baqi itu dan mengucapkan salam pada mereka dengan ucapan Assalamualaikum ahlad diyari minal mu'minin wal muslimin antumus sabiquna wa nahnu insyaallah bikum lahiqun yarhamallahu al-mustaqdimina minna wa minkum wal mustakhirin nas'alullaha lana wa lakumul afiyata fid dunya wal akhirah Allahumma ighfir lana wa lahum warhamna wa iyyahum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum. Semua kesejahteraan dilimpahkan pada kalian wahai penghuni kuburan dari kaum mukminin dan muslimin. Kalian telah meninggal lebih dahulu dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kalian. Semoga Allah memberi rahmat kepada orang-orang yang telah meninggal lebih dahulu di antara kami dan kalian serta orang-orang yang kemudian. Kami memohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian agar diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Ya. Lalu dikatakan dari apa yang tidak diinginkan, ya, dari keburukan. Ya Allah ampunilah kami dan mereka, ya Allah janganlah engkau halangi kami dari pahala mereka dan janganlah engkau timpakan bencana pada kami setelah ketidakadaan mereka. Di antara yang disebutkan juga Imam Malik rahimahullah. Imam Malik dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Gurunya Imam Syafi'i. Beliau di Madinah. Beliau subhanallah kalau jalan di Madinah itu nggak pakai sendal. Beliau nggak pakai sendal di kota Madinahnya. Di kota Madinahnya, saking menghormati kota Madinah gitu. Dan beliau setiap kali mau menyampaikan hadis Nabi, beliau selalu pakai baju bersih, pakai minyak wangi yang paling bagus. Terkadang juga beliau mandi terlebih dahulu baru menyampaikan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu saking beliau memuliakannya kota Madinah dan juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau penduduk Madinah, Imam Malik penduduk asli Madinah gitu. Baik, sampai sini ada yang mau bertanya masalah Madinah dulu? Setelah itu kita mau masuk di kurban dan akikah. Dan ini bab terakhir dalam masalah rukun Islam yang kita bahas ya. Setelahnya kita akan masuk ke rukun iman. Kita akan kembali ke awal kitab ini nanti. Jadi sebenarnya bukan difasilitasi. Kalau tidak diatur, maka orang tetap akan berebut, akan jadi kacau. Bayangin kalau sekarang saja diatur kacau, apalagi tidak diatur gitu. Tapi di situ seringkali diletakkan oleh kerajaan Saudi orang-orang yang mengingatkan mereka supaya tidak salah gitu. Di sekitar masjid kuburan Nabi SAW, di sekitar Raudhah itu banyak ada polisi, ada orang-orang yang memang pengurus marbot masjid yang mengingatkan tidak boleh begini, tidak boleh begitu, dinasehatin. Jadi bukan kerajaan Saudi fasilitasi, karena kalau tidak diatur maka akan ngacoin nantinya. Ya, makanya terpaksa dibuatin jalur gitu kan. Tapi kalau kenapa mereka sholat ya memang itu karena mereka salah paham dengan hadis tadi yang saya rincikan itu. Mereka menganggap memang betul-betul ada fadilah khusus sholat di Raudhah. Iya, pengkhususan itu yang nanti akhirnya membuat jadi bid'ah kata ulama. Karena tidak ada lafaz khusus disuruh sholat di Raudhah. Misalnya datanglah sholat di Raudhah, nggak ada gitu. Sudah? Nggak apa-apa, sama aja. Lewat, jadi doa ini lewat kuburan. Lewat kuburan. Pada saat kita mau ziarah ke dalam kuburan pun sebelum kita masuk dibacain. Enggak ada bacaan khusus, mendoakan saja. Sudah? Baik, pasal ke-14, kurban dan akikah. Pertama adalah kurban. Definisi kurban adalah hewan kurban domba yang disembelih di waktu duha pada hari Idul Adha untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah kurban kan masih berhubungan dengan haji ya. Ini kan kita bahas rukun iman, rukun Islam yang kelima, masalah haji. Semua tadi termasuk ziarah Masjid Nabawi, berhubungan dengan masalah haji dan umrah yang sudah kita bahas sebelumnya. Ini juga kurban berhubungan dengan itu. Tapi di sini beliau hubungkan juga kurban dengan akikah karena hampir mirip masalah menyembelih hewan gitu. Kemudian hukum berkurban,
Kurban hukumnya sunnah yang diwajibkan atas setiap keluarga muslim sesuai kemampuan mereka untuk berkurban. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Kautsar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli lirabbika wanhar. Maka dirikanlah solat karena Rabbmu dan berkurbanlah. Kata-kata wanhar itu artinya berkurban. Juga berdasarkan sabda Nabi SAW, man kana dzabaha qabla as-salati falyu'id. Barang siapa yang menyembeli sebelum sholat id, Idul Adha ya, hendaklah ia mengulangnya. Hadis Bukhari Muslim. Maksudnya mengulang ini tidak dihitung dia seperti Idul Adha, jadi kurban biasa. Juga berdasarkan ucapan Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Nabi yang mulia, dalam hadis riwayat Tirmidzi dan disahihkan, kana ar-rajulu fi ahdi Rasulillah SAW yudahhi bisyatin anhu wa an ahli baiti. Seorang laki-laki di masa Rasulullah SAW berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Artinya boleh satu ekor, kalau tidak punya dana maka cukup satu untuk satu keluarga. Tapi kalau tidak bisa ada dana, maka si istri berkurban, si suami berkurban, si anak juga berkurban sendiri. Maka itu lebih afdal. Sebagaimana sudah saya jelaskan, Nabi SAW pernah berkurban 120 ekor domba yang untuk beliau sendiri, dan beliau memotong sendiri 63 ekor domba dengan tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Poin selanjutnya C adalah keutamaan berkorban. Disunnahkan berkorban karena memiliki keutamaan yang agung, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi. Ma amila ibnu Adam yauman nahri amalan ahabbu ila Allah min iraqati dam wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati bi qururiha wa azlafiha wa ash'ariha wa inna ad-dama la yaqa'u min Allah ta'ala bimakanin qabla an yaqa'a 'alal ard fatibu biha nafsa. Tidaklah seorang manusia berbuat suatu amal pada hari nahar, maksudnya hari lebaran Idul Adha ya, yang lebih dicintai Allah daripada menumpahkan darah atau hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk, kuku dan bulunya, dan sesungguhnya darahnya hewan kurban itu pasti menempati suatu tempat di sisi Allah SWT dengan ridhonya, lalu diterima sebelum darahnya jatuh ke atas tanah. Maka hendaklah dirimu merelakannya dengan baik. Pernah juga ditanyakan oleh para sahabat kepada Nabi SAW, ma hadhil adahi? Qala sunnatu abikum Ibrahim. Qalu ma lana minha? Qala bikulli sya'aratin hasanah. Qalu fassuf. Qala bikulli sya'aratin minas sufi hasanah. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW mengatakan, apakah kedudukan penyembelihan hewan kurban ini? Beliau menjawab, itu adalah sunnah ayah kalian ya Ibrahim. Mereka bertanya lagi, apa yang kita peroleh darinya kalau kita berkurban? Beliau menjawab, kita memperoleh kebaikan pada setiap helai bulunya. Setiap helai bulu domba atau kambing itu kita dapatkan pahala. Mereka bertanya lagi, bagaimana dengan bulu wolnya? Beliau menjawab, setiap helai bulu wolnya dibalas satu kebajikan atau kebaikan. Jadi ini termasuk fadilah orang yang berkurban. Hikmah berkurban, yang pertama mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan berkurban. Karena Allah SWT telah berfirman tadi dalam surah Al-Kautsar ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fasholli rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Juga dalam ayat yang lain surah Al-An'am 162 sampai 163 bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan mandiku hanyalah milik Allah, Rabb semesta alam, dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku orang yang pertama berserah diri. Yang dimaksud dengan ibadah pada ayat ini adalah penyembelihan hewan kurban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghidupkan sunnah Imamul Muwahhidin Ibrahim Al-Khalil. Imam itu artinya pemimpin ya, muwahhidin orang-orang yang mengisahkan Allah.
Ibrahim alaihissalam al-Khalil, Allah telah mewahyukan kepadanya untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam, lalu Allah menggantinya dengan domba, yang kemudian domba itu disembelih Ibrahim sebagai pengganti Ismail, sebagaimana dikisahkan dalam Al-Quran dalam surah As-Saffat 107. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa fadainahu bidzibhin 'adzim, dan kami tebus anak itu Ismail dengan seekor sembelihan yang besar. Yang ketiga, memperbanyak pemberian untuk keluarga pada hari Id dan sebagai ungkapan kasih sayang kepada kaum fakir muslimin. Yang keempat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menundukkan binatang ternak bagi kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faqulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Maka makanlah sebagian dan berilah makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya atau tidak meminta-minta, dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami telah tundukkan unta-unta itu kepada kalian, mudah-mudahan kalian bersyukur. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tapi ketakwaannya lah yang dapat mencapai atau yang dapat mencapainya. Jadi di sini disebutkan sebenarnya lebih tepat kalau terjemahannya itu kata-kata la yanalallahu luhumuha itu lebih masuk ke masalah hewan-hewan kurban. Jadi bukan cuma daging unta. Itu kan diterjemahkan daging unta kan? Mestinya lebih tepatnya bukan unta, tapi semua daging yang dikurbankan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebentar Bu ya. Kenapa Bu? Siapa yang bertanya? Muwahhidin. Muwahhidin itu orang-orang yang bertauhid, yang mengesahkan Allah. Muwahhid berarti orang yang mengesahkan Allah. Baik, hukum-hukum seputar kurban. Yang pertama adalah usianya yang perlu diperhatikan. Hewan kurban berupa domba berusia 1 tahun atau hampir setahun, sedangkan yang lainnya berupa biri-biri, unta dan sapi tidak kurang dari 2 tahun. Biri-biri telah berusia setahun dan memasuki tahun kedua. Unta telah berusia 4 tahun dan memasuki tahun kelima. Sapi telah berusia 2 tahun dan memasuki tahun ketiga. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, la tadbahu illa musinnatun illa an ya'sura alaikum fatadbahu jaza'atun atau jaza'atan minad da'an wal musinnatu minal an'ami hiya thaniyah. Janganlah kalian sembelih kurban kecuali musinnah, domba yang telah berusia setahun lebih. Kecuali jika kalian kesulitan, maka sembelihlah da'an, kambing yang usianya 6 bulan hingga 1 tahun. Sedangkan yang dimaksud hewan ternak musinnah adalah yang berumur 2 tahun. Artinya kalau kambing atau kambing kita katakan minimal 1 tahun. Kalau domba minimal 6 bulan. Kalau sapi minimal 2 tahun. Kalau unta minimal 4 tahun. Jadi usianya harus diperhatikan. Yang kedua adalah bebas dari cacat. Tidak boleh dikurbankan kecuali hewan kurban yang terbebas dari kekurangan pada fisiknya. Maka tidak dibolehkan hewan yang buta sebelah matanya, hewan yang pincang dan yang patah tanduknya, atau terpotong hidungnya atau telinganya. Juga tidak boleh dikurbankan hewan yang sakit dan sangat kurus. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, arba'un la tajuzu fil adahi al-awra'ul bayyinu awruha wal maridatul bayyinu maraduha
wal arja'ul bayyinu dhal'uha wal kasiratul lati la tunqi ay la mukha fi idhamiha wa hiyal hazilul ajfa'. 4 macam kondisi hewan yang tidak boleh dikurbankan. Hewan buta sebelah yang sangat jelas buta sebelahnya, hewan sakit yang sangat jelas sakitnya, hewan pincang yang sangat jelas pincangnya, dan hewan yang patah kakinya yang tidak bersumsum, yaitu hewan yang tidak ada sumsum pada tulangnya, keadaannya sangat kurus kering. Jadi di sini jelas larangan-larangan bentuk hewan yang disembelih. Intinya tidak boleh cacat, nggak boleh buta, nggak boleh patah tanduknya, nggak boleh patah kakinya, nggak boleh pincang. Ya kulitnya semua bagus. Makin sempurna maka makin besar pahalanya. Kemudian poin ketiga di sini dihukum kurban. Yang pertama usia, yang kedua bebas dari cacat, yang ketiga adalah yang paling utama dari kurban adalah domba yang bertanduk jantan putih bercampur hitam atau belang di sekitar matanya dan kakinya, karena sifat seperti itulah yang disukai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sendiri berkurban dengan seperti itu. Aisyah radhiyallahu anha menuturkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dhahha bi kabshin aqran yata'u fi sawadin wa yamshi fi sawad wa yanzuru fi sawad. Bahwasanya Rasulullah SAW berkurban dengan domba yang bertanduk, sekitar kukunya hitam, kaki-kakinya hitam, di sekitar kedua matanya juga hitam. Jadi domba yang badannya semua putih, tapi sekitar matanya hitam dan sekitar kakinya semuanya bulunya hitam. Ini yang paling afdal, karena Nabi SAW berkurban dengan domba seperti ini. Waktu penyembelihan, waktu menyembelih hewan kurban di pagi hari adha setelah sholat id, tidak boleh sebelumnya, karena Nabi SAW bersabda, man dhabaha qabla as-salati fa innama yadhbahu li nafsihi wa man dhabaha ba'da as-salati faqad tamma nuskuhu wa asaba sunnatal muslimin. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat id berarti ia menyembelih untuk dirinya. Dan barang siapa yang menyembelih setelah sholat id, maka penyembelihannya telah sempurna dan sesuai dengan sunnah kaum muslimin. Maksudnya sunnah yang telah diperintahkan. Riwayat Bukhari. Boleh juga ditangguhkan hingga setelah sholat hari Idul Adha, yaitu pada hari kedua dan hari ketiga berdasarkan dalil kullu ayyamit tasyriqi dzabhun. Semua hari tasyrik 11, 12, 13 dari bulan Hijriah atau dari bulan Dzulhijjah adalah hari tasyrik untuk menyembelih kurban. Yang kelima yang sangat dianjurkan saat menyembelih kurban adalah menghadapkan wajah hewan kurban ke arah kiblat sambil mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini tidak disebutkan riwayatnya. Ini tidak disebutkan riwayatnya siapa. Dan ini Allahu alam, kalau dalam buku-buku fikih lain tidak pernah disebutkan. Tidak ada doa ini. Maka sebagian orang yang menanggapi buku Syekh Abu Bakar Jazair dikatakan poin kelima ini adalah pendapat pribadi Syekh Abu Bakar rahimahullah. Saat menyembelih hendaklah mengucapkan bismillahi wallahu akbar Allahumma hadza minka walaka. Nah ini ada riwayatnya. Dengan menghadapkan ke arah kiblat lalu kita mengatakan dengan menyebut nama Allah dan Allah Maha Besar, ya Allah ini darimu dan untukmu. Yang keenam, boleh mewakilkan sembelihan, titip uang sama orang, yayasan. Seorang muslim dianjurkan untuk menyembelih sendiri hewan kurbannya, tapi boleh juga mewakilkan kepada orang lain. Hal ini tidak berdosa dan tidak ada perbedaan pendapat di antara ulama dalam masalah ini. Yang ketujuh, pembagian yang dianjurkan, daging kurban dianjurkan untuk dibagi tiga, dimakan sendiri bersama keluarga orang yang berkurban sepertiganya, sepertiga lagi disedekahkan dan sepertiga lagi dihadiahkan untuk rekan-rekannya. Demikian berdasarkan sabda Nabi SAW, kulu waddakhiru watasaddaqu. Makanlah dari daging-daging hewan kalian dan simpanlah serta bersedekahlah. Dibagi tiga maksudnya. Boleh juga disedekahkan semuanya dan boleh juga tidak. Ya, tidak ada yang dihadiahkan dari daging kurban tersebut.
Intinya dia berkurban, itu perintahnya. Masalah dia tidak sedekahkan, maka itu adalah sunnah. Boleh kalau dia makan satu keluarga. Misalnya dia orang susah, atau dia memang mau menikmati kambingnya sekeluarga, itu nggak masalah. Yang kedelapan, upah pelaksana dari selain hewan kurban. Upah pelaksana dari selain hewan kurban. Orang yang mengurus hewan kurban tidak diberi upah dari bagian hewan kurban itu. Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW menyuruhku untuk mengurusi untahnya dan bersedekah dengan daging, kulit dan isi perutnya, dan agar aku tidak memberi apa-apa kepada orang yang menanganinya. Ia mengatakan kami memberinya upah dari yang kami miliki. Ini maksudnya adalah tidak memberikan upah dari daging hewan itu sendiri, diberikan upah yang lain. Jadi jangan misalnya gini, orang sembelih buat kita, lalu kita bagi-bagi kambing itu menjadi misalnya 20 plastik, 20 kilo misalnya, sekilo. Lalu orang yang nyembelih tadi, ya itu sudah bekerja, sudah ngulitin segala, kita ambilin satu plastik ini buat kamu dia sebagai bayaran, itu nggak boleh. Kalau mau dikasih ya dikasih, tidak ada hubungan dengan upah kerja dia gitu. Harus upahnya yang lain, paham ya? Jadi dikasih duit lagi yang lain gitu. Bukan dari, itu bukan upah dihitung, itu memang hak dia kalau mau dikasih. Tidak dikasih pun tidak masalah. Nah itu, inilah larangannya. Ini kan larangannya. Tidak dihitung upah itu. Nah kecuali satu keadaan, emang kulitnya itu dijual atau mau dibuang, kemudian dijual ada nilainya misalnya. Misal kulit kambing bernilai 50.000, lalu dia bilang saya mau jual kulitnya ini. Kan memang yang diambil dari hewan kurban adalah dagingnya dan semua yang bisa dikonsumsi. Yang tidak dikonsumsi itu tidak dihitung bagian dari kurban, seperti kulit, seperti tanduk, itu kan tidak dipakai. Maka itu nanti akan dijual misalnya, mungkin tanduknya bisa jadi hiasan misalnya atau apa bisa dipakai. Maka itu berarti tidak termasuk. Nanti kalau dinilai uang lalu uangnya diambil itu tidak ada masalah. Apalagi kalau dia sendiri yang bilang kan, dia mengatakan misalnya saya nggak usah dibayar deh, misal itu lain. Tapi kalau kita memang ada upahnya yang menyembelih atau menguliti, itu harus dikasih dari selain daging hewan kurban itu. Baik, kemudian poin ke-9, apakah seekor domba cukup atas nama satu keluarga? Seekor domba cukup untuk satu keluarga? Nah ini kok double ya? Apakah seekor domba cukup atas nama satu keluarga? Seekor domba cukup untuk sekeluarga. Walaupun satu keluarga itu terdiri dari beberapa orang, berarti ini double ya? Apakah seekor domba cukup atas nama satu keluarga? Seekor domba cukup untuk sekeluarga. Oh ini tanda tanya. Jawabannya seekor domba cukup untuk sekeluarga. Walaupun satu keluarga itu terdiri dari beberapa orang yang banyak. Berdasarkan ucapan Abu Ayyub radhiyallahu anhu, ada seseorang laki-laki di masa Rasulullah SAW yang berkurban dengan seekor domba atas nama dirinya dan keluarganya. Hadis riwayat Tirmidzi tadi. Poin yang ke-10, yang harus dihindari orang yang telah berniat untuk berkurban. Sangat dimakruhkan bagi orang yang hendak berkurban untuk memotong rambut dan kukunya atau kukunya. Demikianlah ya, semenjak memasuki bulan Zulhijjah hingga menyembelih hewan kurbannya berdasarkan sabda Nabi SAW, idza ra'aitum hilala dzilhijjati wa arada ahadukum an yudahhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudahhi. Jika kalian telah melihat bulan atau hilal bulan Zulhijjah dan seseorang di antara kalian ingin berkurban, maka hendaklah ia menahan rambutnya dan kukunya, tidak memotongnya hingga ia berkurban. Jadi sini ada dua pendapat ulama ya. Ada yang mengatakan yang dimaksud dengan kurban tidak memotong rambut dan kuku ini hewan kurbannya, bukan orangnya. Dan tidak mengambil, tidak mencukuri bulunya, bulu daripada dombanya dan kukunya. Ini pendapat. Ada pendapat yang mengatakan tidak, yang dimaksud adalah orang yang mau berkurban. Tapi pendapat yang lebih kuat menyatukan keduanya, mengatakan orang yang mau berkurban, dia dan hewannya nggak boleh dicukur bulunya atau rambutnya. Ya, tapi ini bukan berarti haram ya, tidak. Tapi masuk dalam bab makruh, dimakruhkan.
Ya, kalau darurat kuku kita misalnya sudah terlalu panjang harus dipotong atau mengganggu misalnya, itu berbeda. Tapi insya Allah kalau dipotong sebelum 1 Zulhijjah itu tanggal 10 kalau kita kurban, itu insya Allah juga memang sudah normal lah, artinya bukan sesuatu yang kotor ya. Dan kita masih bisa membersihkannya, yang tidak boleh, yang dilarang itu memotongnya. Yang ke-11, kurban Rasulullah SAW atas nama semua umatnya. Orang yang tidak mampu berkurban di antara kaum muslimin akan mendapatkan pahala dari orang-orang yang berkurban, karena ketika Nabi SAW menyembelih salah satu dombanya, beliau mengucapkan, Allahumma hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ya Allah, ini atas namaku dan atas nama umatku yang tidak mampu berkurban. Riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi. Sebagian ulama hadis mengatakan boleh hukumnya seseorang pada saat dia berkurban, dia meniatkan seperti Nabi SAW mengatakan, ya Allah, ini untukku dan semua umat Islam yang tidak sempat berkurban. Itu pendapat, dibolehkan. Jadi ini bukan khusus untuk Nabi SAW. Ada pendapat yang mengatakan tidak boleh, ini hanya khusus untuk Nabi saja. Tapi Allahu alam pendapat pertama jauh lebih dekat dengan sunnah Nabi, karena memang Nabi SAW memberikan contoh itu kan. Ini untukku dan untuk umat Islam yang tidak sempat berkurban, sehingga pahalanya lebih banyak. Baik, masalah kurban sebelum masuk akikah, ada yang mau bertanya? Enggak. Ini kan hadisnya jelas. Pada saat dia masuk di awal, jadi pada saat dia sudah niat mau kurban, awal Zulhijjah itu sudah masuk dalam larangan. Oh berbeda, kan dia tidak niat. Tapi kalau ibu sudah niat mau kurban, ya dari 1 Zulhijjah dong. Tapi kalau memang ibu tidak niat kurban, nanti tanggal 8 Zulhijjah baru tahu fadilahnya misalnya, baru mau niat kurban pada saat itu, karena tadinya belum tahu. Itu kan dia baru mau niat, lain berbeda. Pada saat itulah dia tahan kukunya. Tapi jangan sampai misalnya ibu sudah niat mau kurban, kemudian uangnya nanti saya siapin tanggal 8 deh. Nah, tanggal 8 baru dianggap baru tidak bisa potong kuku. Enggak, memang dari awal dia sudah niat. Iya, beda kalau tiba-tiba niatnya muncul, itu lain. Apakah apa? Kalau dia mampu, dia kurban sendiri. Tetap lebih afdal setiap muslim keluarkan untuk diri dia sendiri, lebih afdal. Jadi kalau saya kasih contoh satu rumah tangga, ada kakek, ada nenek, ada anak, ada ada anak, ada istrinya, ada cucu, ada cicitnya, satu rumah semua misalnya. Semua orang mampu. Si kakek pun walaupun si nenek sudah tua tetap punya uang. Kurban masing-masing. Satu keluarga bisa, dan minimal satu orang 1 ekor kambing. Minimal. Dia mau lebih bagus. Makanya dikatakan tadi kan saya sebutkan riwayat Nabi SAW berkurban 120 ekor domba untuk dirinya sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau sembelih dengan tangannya 63 ekor yang dilanjutkan oleh Ali sisanya radhiyallahu anhu. Jadi lebih afdal masing-masing. Tadi ini kalau orang tidak mampu, seorang laki-laki kemampuannya cuma terbatas, mungkin dia juga masih ngontrak, istrinya masih hidup sama dia, tidak ada penghasilan, anak-anaknya juga begitu ya, 1 ekor domba mampu, ya sudah 1 ekor domba itu 1 keluarga, nggak masalah. Tapi kalau afdal, dia tetap lebih afdal kalau mampu masing-masing. Sudah? Baik. Akikah ya. Ini terakhir babnya di masalah ini. Tinggal 1 lembar setengah saja. Definisi akikah adalah domba yang disembelih untuk bayi yang baru lahir, yaitu pada hari ke-7 setelah kelahirannya. Itu poin pertama, definisi akikah. Yang kedua, hukum akikah. Hukumnya sunnah muakkadah, sangat dianjurkan bagi yang mampu. Sebagian ulama mengatakan wajib bagi yang mampu. Bagi yang mampu ya. Dan sifatnya sunnah muakkadah bagi yang tidak mampu. Yang tidak mampu sunnah saja, tapi yang mampu masuk dalam kategori wajib. Yaitu para walinya bayi yang mampu melakukannya, berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi akikati tudbahu anhu yawma sabi'ih wa yusamma wa yuhlaku ra'su. Setiap anak tergadai dengan akikahnya yang disembeli pada hari ke-7 kelahirannya, lalu dinamai dan dicukur rambut kepalanya. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasai dan disahihkan lebih dari 1 orang.
Jadi ini kita berarti menyembelih, dan ini afdaliyahnya di hari ketujuh tadi. Hikmah akikah, poin ketiga, di antara hikmahnya adalah sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT atas nikmat yang diberi nama, dan sebagai wasilah kepada Allah SWT dalam menjaga dan memelihara bayi. Hukum-hukum seputar akikah. Yang pertama hukum-hukum Yang poin pertama, kondisi dan usia hewan akikah, yaitu yang sesuai dengan syarat hewan kurban, baik dari segi kondisi fisik maupun usia. Jadi hewan yang tidak sah untuk berkurban tidak sah juga untuk akikah. Yang kedua, memakan sebagian dan membagikan sebagian dianjurkan untuk dibagi sebagaimana daging kurban, yaitu dimakan oleh keluarga, dihadiahkan dan disedekahkan. Yang ketiga, yang dianjurkan pada hari akikah, dianjurkan untuk berakikah dengan 2 ekor domba bagi anak laki-laki, karena Rasulullah SAW menjadi 2 ekor domba untuk Al-Hasan. Dianjurkan pula untuk si bayi diberikan nama pada hari ketujuh dengan nama yang baik, dan mencukur rambutnya serta bersedekah emas atau perak seberat timbangan rambutnya itu, atau boleh juga berupa uang senilai itu. Hal ini berdasarkan sabda Nabi SAW, kullu gulamin rahinatun bi aqiqatih tudbahu anhu yawma sabi'ih wa yusamma wa yuhlaqu ra'su. Setiap bayi tergadai dengan akikahnya yang disembeli atas namanya pada hari ketujuh kelahirannya, dan dinamai serta dicukur rambutnya. Sampai poin sini dulu, saya akan jelaskan dulu beberapa hal ya. Yang pertama adalah ada hadis Nabi SAW yang khilaf diantara ulama tentang kesahihannya. Ada yang mengatakan, seperti Ibnu Qayyim mengatakan hasan, tapi umumnya ulama hadis ada yang mendhaifkannya. Bunyinya, sembelihlah untuk bayi kalian di hari ketujuh, hari 14 atau hari ke-21. Ibnu Qayyim mengatakan ini hadis boleh dipegangi, boleh dipegangi, tapi yang lain mengatakan tidak boleh. Ulama yang lain mengatakan tidak boleh karena hadisnya dilemahkan. Ya, yang mengatakan boleh karena menghasankan hadis ini. Berarti kalau kita pun pegang hadis ini seperti Ibnu Qayyim rahimahullah, berarti kita punya 3 hari pilihan, hari ke-7, ke-14 atau hari ke-21. Tapi tetap ya dikatakan tetap lebih afdal hari ke-7-nya. Baik, bagaimana kalau ada orang yang tidak mampu pada hari-hari ini, terutama hari ke-7-nya? Maka jumhur ulama mengatakan gugur darinya kewajiban kurban, kurban akikah. Jadi nggak usah akikah. Jadi tidak usah akikah. Ini pendapat pertama. Pendapat pertama, dan ini lebih banyak jumhur pendapat ulama mengatakan kalau orang tuanya tidak mampu atau wali si bayi tidak mampu, kan itu, untuk mengakikahkannya sementara dia tahu hukumnya, gitu kan, maka gugur darinya kewajiban. Baik, kalau ada wali mampu tapi dia tidak tahu masalah akikah, dia nggak tahu kalau anak bayi itu harus disembelihkan kambing, anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor, dia tidak tahu itu, maka lewat hari ke-7-nya. Setelah hari ke-7 baru dia disampaikan, itu harus diakikahin tuh. Kalau dia tidak tahu, maka tetap diakikah. Kapan saja dia pas ingat, pas dia tahu gitu, dia kakek, karena memang dia terhitung tetap orang yang mampu. Ada pendapat lain yang mengatakan sabda Nabi SAW, tolong digarisbawahi pakai pulpen atau di bukunya ya, kalimat kullu gulamin rahinatun bi aqiqati ya. Kata-kata rahina, tergadai dengan akikahnya, kan gitu ya. Artinya dia tetap terhitung tergadai jiwanya selama belum diakikah, disembelihin hewan. Nah pendapat ini, tapi pendapat ini marjuh ya, pendapat yang tidak terlalu diprioritaskan para ulama. Kalaupun dia tidak sempat akikah, lupakah, tidak tahukah, atau tahu, maka tetap diakikahkan dirinya kapan dia ingat dan kapan dia tahu. Walaupun dia sudah umur 20 tahun, 10 tahun, tetap diakikah. Karena dikatakan Nabi SAW, dia tergadai jiwanya sampai dia akikah gitu. Ini pada saat dia pastikan memang orang tuanya tidak akikahin dia ya. Dan ini pendapat saya katakan tadi tidak dikuatkan atau tidak dipilih oleh para ulama, karena ini akan menyusahkan kaum muslimin. Udah, dia dimasukkan wajib bagi yang mampu, berdosa kalau tidak lakukan. Dia hampir sama dengan sholat. Ada orang tinggalin sholat subuh tadi, nggak bisa dia sholat sekarang kalau dia sengaja memang tinggalkan.
kan gitu. Dia mampu, tapi dia sengaja tinggalkan sholatnya, nggak wajib lagi dia sholat, dia tinggal tobat nasuha. Dimasukkan seperti kategori itu, ya masalah akikah ini. Jadi tapi ada pendapat yang mengatakan tidak, selama dia memang sengaja atau tidak sengaja, ya tetap jiwa dia tergantung dengan akikahnya, harus disembelihin. Nah banyak juga di Indonesia orang pakai pendapat yang kedua ini. Makanya jangan heran kalau ada ustadz bilang, saya belum akikah ustadz, ya akikah saja. Biasanya dia bilang begitu. Ya mungkin karena dia pegang pendapat yang kedua ini. Tapi sekali lagi ini pendapat yang dimarjukan. Saya coba angkat saja supaya diketahui ya. Ya tapi tetap lebih rajih adalah hari ketujuh dan tidak boleh kita lalai dengan masalah ini. Baik, ada masalah lain. Bagaimana kalau seandainya orang tuanya tidak mau kehilangan fadilah ini? Dia tidak mampu tapi dia utang. Bolehkah akikah sambil utang? Bolehkah berkurban dengan utang? Maka ulama merincikan pendapat jadi dua. Yang pertama mengatakan kalau dia mampu, dia tahu dia bisa bayar, maka boleh, tidak ada masalah. Akhir bulan baru terima gaji, sekarang tapi sudah saatnya tiba 10 Zulhijjah harus nyembeli, maka saya pinjam dulu deh uang kakak saya, uang adik saya, uang teman saya, tapi akhir bulan saya bayar. Dia tahu pasti ada tempat dia bayar, itu nggak masalah. Yang kedua merincikan lebih jauh, mengatakan kalau seandainya dia tahu akan dia bisa bayar, tetap dia diwasikan untuk menulis wasiat ya. Dan lebih baik dia tidak paksakan diri, lebih baik walaupun nanti dia bisa bayar. Artinya pendapat kedua mengatakan tidak usah utang, nggak usah akikah, nggak usah kurban, udah dianggap pada saat itu sudah tidak bisa. Tapi kalaupun dia memaksakan diri, maka tetap dia kembali seperti pendapat pertama, dengan syarat dia harus tahu dia bisa bayar. Dia pastikan dia bisa bayar, dan dia terus untuk niat dan bertekad untuk membayarnya. Ya kalau kita simpulkan, kalau orang merasa mampu bisa utang nanti dia bayar, silakan, supaya dia tidak kehilangan fadilahnya. Karena masalahnya kurban waktunya terbatas, hanya 4 hari. 10 Zulhijjah sampai 13, 10, 11, 12, 13. Ini yang dikenal dengan hari nahar dan hari tasyrik. Akikah terikat dengan hari ketujuh. Kalaupun orang mengambil pendapat hadis yang tadi dilemahkan, maka sampai 21 maksimal. Kita anggap hadis yang paling kuat hari ketujuhnya. Baik, sekarang ini terbatas cuma hari ketujuh. Bagaimana kalau lewat dari hari ketujuh? Gitu kan? Sementara dia ingin sekali anaknya diakikahkan, maka dia boleh berhutang. Dia boleh berhutang. Selama memang dia tahu dia bisa bayar ya. Kalau dia tidak tahu mau makan apapun hari itu, maka tidak ada kewajiban. Baik. Dikatakan lalu di sini sampai di mana tadi ya? Poin ketiga ya. Yang dianjurkan pada hari akikah dianjurkan untuk berakikah dengan 2 ekor domba bagian laki-laki, karena Rasulullah menyembelih 2 ekor domba untuk anak Hasan. Ini sudah selesai tadi. Baik, sekarang poin keempat, azan dan iqamah di kedua telinga bayi. Para ulama menganjurkan untuk melantunkan azan pada telinga kanan bayi setelah dilahirkan, lalu melantunkan iqamah pada telinga kirinya dengan harapan agar Allah memeliharanya dari gangguan jin. Hal ini berdasarkan riwayat. Jangan buru-buru, nanti saya jelasin ya. Man wulida lahu fa'adzana fi udhunihil yumna wa aqama fi udhunihil yusra lam tadurruhu ummus sibyan. Barang siapa yang mendapat kelahiran anak lalu melantunkan azan pada telinga kanannya dan melakukan iqamah pada telinga kirinya, maka anak itu tidak akan diganggu oleh jin. Ini riwayat Ibnu Sunni secara marfu, dikeluarkan juga oleh penyusun kitab Talkhis namun tidak dikomentari. Artinya riwayat ini tidak jelas. Riwayat ini tidak jelas. Ibnu Qayyim rahimahullah mengangkat sebuah riwayat lain dalam buku beliau tentang masalah azan saja, azan di telinga kanan, dan disepakati tentang iqamah di telinga kiri itu dhaif, lemah. Tidak dijelaskan tentang masalah riwayatnya, kesahihannya. Tapi masalah azannya masih ada yang mengangkat riwayat-riwayat yang termasuk Ibnu Qayyim rahimahullah. Tapi kalau riwayat yang ini, memang riwayat ini yang dikatakan tidak ada sama sekali persandarnya hukum ini. Ibnu Sunni cuma mengangkat secara marfu. Marfu itu artinya cuma sampai ke sahabat saja. Mohon maaf, diangkat langsung ke Nabi SAW tapi tidak jelas melalui jalur siapa.
Jadi kalau ada orang yang tidak azan dan tidak iqamah, berarti itu tidak masalah. Mengikuti pendapat yang mengatakan tidak ada riwayat berhubungan dengan masalah ini. Kalau mau berhubungan dengan riwayat Ibnu Qayyim, maka Ibnu Qayyim mengangkat riwayat bolehnya azan saja tanpa iqamah, karena iqamah didhaifkan, gitu kan. Tapi kalau memegang pada pendapat riwayat Syekh Abu Bakar, dua-duanya dilakukan, azan dan iqamah. Karena beliau mengangkat riwayat ini di sini, gitu kan. Dan beliau mengatakan hanya saja tidak ada komentar, nggak ada yang menyalahkan, nggak ada yang membenarkan gitu. Dan istilah ummus sibyan dalam hadis itu dalam bahasa Arab ya, itu sebagian ulama mengatakan ada syaitan memang yang khusus diutus oleh iblis untuk ya mengganggu bayi, yang membuatnya menangis kan gitu. Maka itu kalau azan syaitan itu tidak bisa mengganggunya. Dan yang terakhir, lewat 7 hari tapi belum menyembelih akikah, boleh disembelih pada hari ke-14 atau ke hari ke-21 ya. Jika si bayi meninggal sebelum hari ke-7, maka tidak perlu akikah. Baik, pertanyaan, sekarang bagaimana kalau bayinya lahir pas hari ke-7 mati, masih akikah kan? Jawabannya iya. Dikasih nama, diakikahkan, dicukur rambutnya, kemudian ditimbang, disedekahkan. Walaupun dia meninggal ya, walaupun dia meninggal. Ini pendapat yang lebih kuat. Kalau sudah hari ke-7 ke atas, hari ke-7 terutama pas dia meninggal, maka tetap diakikah, walaupun dia sudah mati. Tapi kalau dia meninggal sebelum hari ke-7, maka tidak ada keharusan akikah, tapi tetap harus diberikan nama. Namanya siapa? Namanya fulan. Bahkan ada pendapat yang berhubungan kalau nama itu selama dia sudah dapat ruh di perut ibunya, itulah 4 bulan ya. Kalau sudah 4 bulan ke atas sudah ditiupkan ruh, lalu meninggal keguguran kah ya, atau meninggal pada saat lahir kah, tetap diberikan nama. Untuk nama ya, kalau nama memang ulama lebih terbuka, boleh diberikan nama, karena itu pasti sudah jadi anak kita kan gitu. Semua yang sudah ya dibeli ruh bayi janin di rahim ibu 4 bulan, berarti kita akan ketemu dengan dia nanti di surga. Jelas itu, karena dihitung dia sama dengan anak-anak yang meninggal sebelum balik. Kata para ulama, dari pertama ditiupkan ruh di rahim ibunya sampai dia balik, itu berarti dia dihitung manusia. Kalau dia meninggal atau keguguran atau keluar sebelum 4 bulan, berarti tidak dihitung manusia, masih gumpalan darah. Walaupun sudah terbentuk ya, karena biasanya manusia itu 3 minggu sudah terbentuk. Tapi ini bukan masalah bentuknya, masalah adanya ruh di situ. Sebagaimana hadis Nabi SAW, kalau telah lewat masa 4 bulan di rahim ibu, maka Allah memutus malaikat yang menanyakan, yang meniupkan ruh dan bertanya kepada Tuhannya, kepada Allah, saya jadikan laki-laki atau perempuan ya Allah, gitu kan? Kemudian dicatatkanlah bagi seluruh takdir hidupnya, baik ataupun buruknya. Jadi itu memang di 4 bulan. Baik, di sini berhubungan dengan masalah akikah. Ada yang mau bertanya? Iya, umumnya kalau ulama yang mengatakan hadis ini benar. Karena kan dikatakan di sini, siapa yang mengazankan kuping kanannya dan iqamah kuping kirinya tidak akan diganggu oleh ummus sibyan. Ummus sibyan ini kan itu artinya ibu, sibyan itu anak-anak. Ada syaitan diberikan julukan ummus sibyan yang suka ganggu. Memang ada beberapa hadis yang menyebutkan nama-nama syaitan ya, seperti yang bertengkar di sebelah kiri kuping musolli namanya Khanzab misalnya. Memang ada nama-nama syaitan itu yang Nabi SAW sebutkan, yang disebutkan saja. Ada yang kalau yang mengatakan hadis ini dipegangi, maka berarti memang tangisan bayi itu dari ya apa namanya, dari gangguan syaitan itu sendiri. Karena syaitan memang bisa mengganggu anak bayi itu, dibuat nangis memang bisa saja diganggu. Sebagaimana juga sekarang banyak seperti kasus di Indonesia, syaitan datang dan mengelabui orang melalui anak kecil dengan dibahasakan indigo lah atau punya indera keenam. Ini semua gangguan dari syaitan. Gangguan dari syaitan. Makanya selalu kalau ditanya anak-anak yang indigo itu, kamu tahu dari mana? Oh, ada teman saya yang bilang. Waktu saya dulu di syuting sama Trans TV, dibilang bagaimana Ustaz hukum indigo? Itu kan punya indera keenam. Saya bilang bukan indera keenam, itu jin, itu syaitan. Dari mana Ustaz? Coba tanyain anak-anak itu sendiri. Umumnya semua waktu di syuting diwawancarai memang ditanya, kamu tahu dari mana kalau tetangga kamu ini ada yang mau mati besok? Kamu tahu dari mana kalau orang ini sakit di perutnya? Kamu tahu dari mana kalau orang datang dikatakan kamu bertengkar suami istri? Ya dari teman saya.
Siapa teman kamu itu? Ya cuman saya yang lihat. Anak-anak itu ngaku gitu. Itulah jin-jin yang berusaha untuk menyesatkan manusia dengan cara itu. Termasuk di Indonesia ada yang batu bisa ditaruh air nyembuhin penyakit lah apalah, itu semua permainan dari setan yang akhirnya membuat manusia sesat dari cara itu. Jadi anak-anak itu makanya harus hati-hati dari kecil ya. Termasuk yang sering saya bahasakan sederhana sekali. Yang Nabi SAW mengatakan apa? Jangan makan dan minum dengan tangan kiri. Karena setan makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya setan akan mencuri makanan kita dan menjadikan sebagai asupan makanan dia kalau kita makan dengan tangan kiri. Itu kan? Atau kita lupa baca bismillah, dua itu. Makan dan minum dengan tangan kiri, maka setan makan dan minum dengan tangan kiri. Artinya mengambil makanan kita. Atau lupa baca bismillah. Kata Nabi SAW, siapa yang lupa baca basmalah di awal makan dan minumnya, lalu dia ingat, pada saat dia ingat dia mengatakan bismillah awwalihi wa akhiri, maka syaitan di sebelah dia akan memuntahkan makanan yang sudah dicurinya. Berarti dia mencuri kan gitu. Nah, saya sering bahasakan dalam pengajian, perhatikan semua anak kecil, subhanallah, semua anak kecil umumnya, saya lihat anak-anak saya semua, itu pada saat dikasih makanan, diambil tangan kiri sama dia. Kalaupun tangan kanan dipindahin tangan kiri. Sudah ada godaan syaitan dari masih kecil. Saya hampir semua anak-anak saya coba lihat begitu. Akhirnya saya coba tangan kanan dipindahin, kita pindahin sendiri. Kalau enggak tangan kiri dan terbawa sampai besar. Ada istilah orang mengatakan kidal lah. Jadi itu harus diperbaikin. Dominasi otak lah. Kita ini bukan, kita punya hukum syar'i, bukan otak yang dominasi. Otak kanan, otak kiri bukan itu. Tapi masalahnya adalah kebiasaannya. Makanya seorang sahabat yang makan dengan tangan kiri depan Nabi SAW, kata Nabi apa? Makan dengan tangan kananmu. Dia bilang saya tidak bisa ya Rasulullah. Kata Nabi, mudah-mudahan kau tidak bisa. Akhirnya tidak bisa betul dia makan dengan tangan, tidak bisa angkat lagi tangannya. Ya, karena kata Nabi SAW, orang ini tidak memindahkan tangannya ke kanan, makannya ke kanan, kecuali yang tidak ada menanda kecuali kesombongan. Jadi hanya kesombongan saja. Artinya sebenarnya dia bisa, cuma dia tidak mau. Kan gitu. Kebiasaan saja kan. Insya Allah orang mau kidal dari kecil pun kalau dia mau bisa pindah ke kanan. Kalau mau. Masalahnya kita anggap oh enggak itu kan kidal sudah terbiasa, sudah membela diri yang salah syari-syari nggak boleh. Oh dia lahir emang terpaksa dia begitu karena kakak-kakaknya semua perempuan jadi kayak banci. Harus diubah, penyakit. Nggak bisa kan? Jadi harus difahami poin itu. Baik, ada lagi? Enggak, itu enggak ada riwayat. Enggak ada riwayat menjelaskan masalah itu. Seandainya apa? Itu yang tadi saya jelaskan Bu. Jadi kalau pendapat yang paling kuat, ibu sudah tidak punya kewajiban, nggak ada gugur kewajiban. Sudah ibu nggak usah pikirin, insya Allah sudah aman. Karena ibu tidak ada taklif, tidak ada beban. Orang tuanya ibu tidak mampu pada saat itu. Ada pendapat yang kedua, yang ini tidak diutamakan oleh para ulama, mengatakan sesuai dengan sabda Nabi tadi, dikatakan tergadai, berarti dia harus tetap menebus, gitu kan? Dia atau orang tuanya, kapanpun dia mampu, begitu bahas. Tapi ini tidak kuat, karena memang pendapat ini tidak dihubungkan. Kalau dihubungkan dengan hadis-hadis yang lain, kan hadis lain mengatakan hari ketujuhnya, tumpahkanlah darah di hari ketujuhnya, kan ada hari ketujuh, cukurlah rambutnya, gitu kan? Dan berikanlah dia nama. Berarti tunjuk hari ketujuh itu ada penyebutan, gitu. Ada lagi? Baik, mungkin sudah sampai sini dulu ya. Nah, sudah masuk juga waktu asar. Insya Allah pertemuan akan datang, kita akan mulai di buku yang sama, tapi kita akan masuk ke rukun iman. Rukun Islam sudah selesai. Kita akan masuk ke rukun iman, kita akan mulai dengan iman kepada Allah, terus sampai qada dan qadar. Setelah itu baru kita masuk nanti ke masalah ihsan. Setelah ihsan, baru kita pindah ke hadis ketiga dan seterusnya. Ya, mungkin begitu ya. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan kembali ibu-ibu, kalau masih ada yang mau berinfak untuk tanah wakaf di Makassar ya, masih terbuka. Juga untuk korban banjir ya. Korban banjir saya berharap partisipasi, karena kita lagi nyiapin perlengkapan sholat, sejadah lah, mukena lah, untuk orang-orang korban. Kebetulan dekat rumah saya yang paling banyak kena kemarin juga ya, masalah ketika sekitar Ciliwung itu kemarin di Condet, di Kalibata, itu yang kita lagi fokus untuk berikan bantuan kepada mereka. Mudah-mudahan ada yang mau. Ini bebas, berapa saja yang mau diinfakkan silahkan.
Baik, kita tutup sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.